Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya belajar di channel Ekonomi Asik. Kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari perusahaan dagang, jurnal umum. Di dalam jurnal umum ini saya akan membedakan dua metode. Untuk itu nanti saya pecah ya. Metode yang pertama yang saya akan bahas tentang fisik atau periodik, dan video keduanya adalah tentang terus-menerus, metode terus-menerus dan atau perpektual. Kali ini apa yang akan kita bahas dalam video tentang perusahaan dagang? Nah, di setiap kali kegiatan perusahaan dagang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Untuk itu, di dalam jurnal umum kita akan membahas bagaimana cara pencatatannya. Kenapa? Karena jurnal umum di perusahaan dagang ada dua metode yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kita akan membuat jurnal umum dengan metode periodik atau fisik langsung menggunakan contoh soal. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, metode fisik atau periodik. Biasanya metode ini digunakan bagi perusahaan yang menjual barang dagangannya yang harga jualnya itu relatif murah, tetapi transaksinya sering terjadi. Jadi, persediaan barang dagangannya tidak ditumpuk. Maka dari itu, di mana persediaan barang dagangan tidak boleh didebit dan pada saat transaksinya pembelian dan tidak boleh juga dikredit pada saat penjualan. Kalau begitu, akun apa yang kita gunakan? Mau tahu? Yuk kita coba di contoh soalnya. Tapi diingat ya, bahwa metode fisik atau metode periodik pada saat pembelian barang dagangan itu bukan menggunakan akun persediaan barang dagangan. Contoh soal nih, kita sengaja saya buat dalam bentuk seperti ini supaya untuk mempermudah ya, untuk menganalisis. Ini adalah contoh soal saja untuk bagaimana menganalisis. Tapi kalau jurnal umum bentuknya tidak seperti ini ya. Yuk kita mulai contohnya misalnya. Pembelian barang dagangan secara tunai. Kita menggunakan akun pembelian, bukan akun persediaan barang dagangan. Maka langsung pembelian didebit dan kasnya dikredit. Kita masuk contoh soal pada tanggal 2 bulan 10 tahun 22. Di sini kita membeli barang dagangan kepada usaha dagang Mentari secara tunai. Nah, sebesar 20.000. Misalnya di sini kita langsung masukkan pembelian 20.000 debit dan kasnya kredit 20.000. Kita lanjut ya. Pembelian barang dagangan secara kredit berarti kita punya utang sama orang. Maka di sini yang kita debitkan pembelian dan yang kita kreditkan adalah utang dagang. Contoh soal pada tanggal 5 bulan 10 dibeli barang dagangan 15 juta nih kepada dari PD perusahaan dagang Arsindra. Ada syarat nih. Nah, masih ingat ya video sebelumnya syarat-syaratnya? Ya, perusahaan dagang ini ada berbeda dengan perusahaan jasa karena ada pembelian barang dagangan secara kredit. Diingat ya atau ditonton lagi video saya sebelumnya. Maka jurnalnya adalah kita debitkan pembelian dan kita kreditkan utang dagangnya sebesar 15 juta. Lanjut kita ke contoh soal ketiga. Nah, di sini memang perusahaan dagang ada hal yang menarik. Kenapa? Karena boleh mengembalikan barang yang tidak sesuai. Beda ya. Jadi akun-akun di perusahaan dagang ada yang menarik yaitu adanya retur. Retur boleh pembelian dan retur penjualan.
Kebetulan pada saat awal kemarin kita belinya tanggal 5 itu dengan PD perusahaan dagang Arsidra, itu ada barang yang rusak dan kita kembalikan sebesar 2 juta karena tidak sesuai dengan yang kita pesan, maka disebut dengan retur pembelian. Berarti utang kita dengan perusahaan dagang Arsidra itu berkurang, maka utangnya kita debitkan dan karena ada pengembalian, namanya retur pembelian, kita kreditkan. Jadi utang dagang di posisi debit dan retur pembelian di sebelah kredit sebesar 2 juta. Ini diingat ya, karena apa? Pada saat nanti pelunasan kita akan kurangkan dari utang berapa nilainya dari yang awal dengan returnya. Jadi memang perusahaan dagang agak ribet dibandingkan perhitungan di perusahaan jasa. Kita lanjut ya. Transaksi yang keempat contoh yang saya buat adalah pembelian barang dagangan, tapi ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, bisakah itu? Bisa dong. Nah, kita lihat ya. Jurnal umumnya, pembelian sebelah debit, kas sebelah kredit, dan utang dagang sebelah kredit. Masukkan ke contoh soal. Tanggal 13 bulan 10 tahun 22 dibeli barang dagangan 50 juta. Nih, dari toko Malik. Kita bayar duluan. Itu 15 juta. Berarti kita punya utang sama toko Malik itu sebesar 10 juta. Katanya sisanya dibayar bulan depan. Nah, berarti nggak punya syarat ya, diingat itu. Maka, jurnal umumnya pembelian sebelah debit seluruh jumlah pembelian kita, terus kreditnya kita kurang di posisi kasnya di kredit sebesar 15 juta karena kita bayar tunai. Nah, yang sisanya itu merupakan utang kita kepada toko Malik, kita kreditkan sebesar 10 juta. Nyambung ya? Oke, kalau udah nyambung kita lanjutin lagi. Nah, soal kelima adalah penjualan barang dagang secara tunai. Di sini penjualan secara tunai kita langsung masuk kas kita. Kita dapat duit, maka kas kita posisi debit dan masuk dalam penjualan. Di sinilah bahwa ingat yang tadi kata saya metode fisik itu tidak menggunakan akun persediaan barang dagangan, tapi menggunakan akun penjualan dan pembelian. Masukkan dia kredit sebesar nanti nilainya. Contoh soal nih, tanggal 4. Dijual barang dagangan secara tunai 2 juta. Kita masukkan nilainya kas sebelah debit dan penjualan sebelah kredit. Lanjut lagi, kalau yang tunai mudah ya. Kita perhatikan yang kredit. Penjualan barang secara kredit nih. Kita jual kepada toko Rahmat sebesar 5.500.000. Ada syaratnya. Masih ingat syaratnya N/30? Nah, berarti di sini hanya N/30 lihat bulannya dan tidak ada potongan. Maka di sini kita debitkan piutang dagangnya dan penjualan kita kreditkan. Ya. Oke. Lanjut lagi ke contoh soal ketujuh. Ada penjualan barang secara kredit, ada tunai secara langsung. Contoh nih, maka keterangannya kas dan piutang itu sebelah debit, sedangkan sebelah kreditnya adalah penjualan. Contoh soal, tanggal 18 dijual barang dagangan kepada Tuan Indra sebesar 4 juta. Ada syaratnya 2,10, itu artinya bukan 2,10 ya, salah ini 2/10, artinya 2% akan mendapatkan potongan jika dibayar selama 10 dari jarak tanggal transaksi kita jual. Dan N/30 itu akhir bulannya, batasannya. Jumlahnya 4 juta, tapi secara tunai ada yang 2 juta. Berarti 2 dia
kita melakukan penjualan, satunya kredit, satunya tunai. Maka yang tunai kita dapat duit sebesar kas, kita masukkan di debit, dan piutang itu orang yang punya utang sama kita karena kita menjualnya secara kredit ke mana orang sebesar 4 juta. Kepada Pak Indra tadi ya kita kasih utang, maka kita nyatetnya piutang dagang. Nah, dan kreditnya kita jumlahkan nih seluruh dari uang penjualan kita jadi sebesar 6 juta sebelah kredit. Kita lanjut lagi. Penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual secara kredit. Oh, artinya ini retur. Yang tadi kayak tadi pembelian ada retur, penjualan juga ada retur. Berarti kita jual sama orang dan orang merasa pesanan mereka tidak sesuai nih dengan yang kita berikan sama mereka. Maka ada namanya retur penjualan. Di sini tanggal 19/20 diterima kembali barang yang telah dijual pada Tuan Indra karena rusak sebesar 500. Kita tadi kepada tanggal 19/20 diterima returnya, maka kita debitkan retur penjualan sebelah debit dan piutang dagang sebelah kredit. Jadi sudah paham belum? Kalau belum paham, saya minta kalian balik lagi untuk memahami posisi debit dan kredit dari akun-akun khusus untuk perusahaan dagang. Lanjut lagi ya, kita ke pelunasan. Kalau kita ingin pelunasan, kita akan balik ke transaksi sebelumnya supaya kita lebih teliti. Kita lihat ya, pelunasan utang dagang dengan adanya potongan contohnya. Artinya kita kemarin beli terus kita dapat potongan. Nih contoh di tanggal 9 dilunasi pada PT Arsindra pada tanggal 5 bulan 10/22. Nah di sini kita jurnal umumnya nanti utang dagang, kas dan potongan pembelian. Potongan pembelian ini kita harus lihat dulu sebelumnya. Berapa sih sebenarnya utang kita sama mereka? Saya kembaliin ya supaya tidak bingung, kita tanggal 5. Nah, tanggal 5 kita ada nih transaksi di tanggal nomor 2 di tanggal 5. Ini ada 15 juta. Tetapi ingat di transaksi tanggal 12 ada retur. Nah, itu yang saya maksud. Artinya kita kurangkan dulu yang pembelian kita sama retur. Jadi 15 dikurang 2 juta berarti 13 juta. Nah, itu baru kita kurangkan potongan. Tapi itu dapat nggak potongannya? Kita hitung nih. Syaratnya kalau ini dapat 2/10 N/30. Tanggal 5 sampai 10 hari sekitar tanggal berapa itu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah tanggal 15 masih bisa dapat nih. Kalau lewat dari tanggal 15 Oktober nggak dapat lagi. Ya, oke. Jadi ingat ya, kita pastikan ini tinggal 13 juta karena dikurangkan dengan retur pembelian. Nih, pelunasannya sebesar 13 juta karena kita kurangkan tadi. Nah, potongannya 260 ini dapat nggak gitu. Tadi tanggal 5 transaksinya, bulan 10. Untuk mendapatkan 2% harus 10 hari. Maksimal ya, kalau di bawah itu malah dapat gitu. Kejadiannya pelunasannya tanggal 9 bulan 10.
berarti masih dapat nih 5, 6, 7, 8, 9, baru 5 hari, berarti dia dapat 2%. Nah, kita kalikan 13 juta itu kita kalikan 12% untuk dapat potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini sebesar 260, itu dapatnya 13 juta kali 2%. Nah, dan 13 juta dikurang dengan 260 dapatlah duit yang kita terima sebesar 12.740.000. Iya, karena kita sudah dapat potongan dari perusahaan Arsindra. Dan utang kita tetap 13 juta yang kita tulis. Lanjut yang tanggal atau transaksi nomor 10 itu pelunasan utang dagang tanpa adanya potongan. Nah, di sini contoh soal nih. Tanggal 29 dilunasi kepada PT Arsindra atas pembelian tanggal 13 bulan 10 sebesar 2 juta. Kita lihat ya transaksi yang tanggal 13. Saya kembalikan ke slide sebelumnya. Nah, ini tanggal 13. Di sini pembeliannya 10 juta. Kenapa nggak dapat potongan? Karena tidak ada syarat. Nah, di sini nggak ada tertulis ya syaratnya. Berarti dia hanya membayar cicilan. Karena di sini akhir bulan dan masih tanggal di akhir bulan itu, walaupun di akhir bulan nggak ada potongan. Jadi kita bayar dulu sebesar 2 juta. Nih pelunasannya, maka utang dagang kita debitkan di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas kita keluar kita membayar di kredit sebesar 2 juta. Mudah kan? Kita lanjut ya. Transaksi nomor 11. Kalau tadi adalah pelunasan utang kita, kalau sekarang pelunasan orang atau pelunasan utang orang kepada kita. Kita nyatetnya sebagai piutang. Batuk nih. Saking semangatnya ya. Oke, lanjut. Pada saat pelunasan piutang tanpa ada potongan, ini jurnal umumnya kita debitkan kas dan piutang dagangnya kita kreditkan. Contoh soal, tanggal di akhir bulan nih, tanggal 30 diterima pelunasan utang Tuan Rahmat 5.500.000 atas transaksi tanggal 11 bulan 10. Ada nggak? Yakin nggak ada potongan? Kita balik ya, kita lihat betul tanggal 11. Nih. Adakah potongan? Tidak ada, karena syaratnya cuma N/30. N/30 itu artinya akhir bulan. Berapa bulan? Misal ada 30, ada 31 hari. Di sini artinya kita tidak mendapatkan potongan dari Tuan Rahmat. Maka kita bayar full, yaitu 5.500.000. Kita kembalikan ke slide-nya. Nih, maka kasnya kita dapat duit nih dari Tuan Rahmat 5.500.000 dan piutang Tuan Rahmat sama utang, ibaratnya utang Rahmat sama kita tulisnya sebagai piutang, kita kreditkan, maka dia akan hilang atau habis piutang dari Tuan Rahmat. Berikutnya adalah pelunasan piutang dengan adanya potongan harga. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Ada karetur supaya kita tidak terjebak atau tidak salah nanti penulisan nilai rupiahnya. Jurnal umumnya kasnya kita dapat potongan penjualan. Nah, potongan penjualan sama piutang dagang posisi di kredit. Contoh soal, tanggal 27 diterima pelunasan dari Tuan Indra atas transaksi tanggal 18. Di sini ada juga nih pembayaran
ada pembayaran biaya angkut. Oh, ini bukan ya. Nanti ada transaksi berikutnya ini. Oke, saya coret dulu. Nah, di sini jurnal yang kita gunakan adalah kas 3.450.000 dari mana? Nah, potongan penjualan dari mana 70? Kok piutangnya 3.500.000? Kita cek ya. Pada tanggal transaksi 18, ada nggak dia returnya? Ya. Kita kembalikan ke tanggal 18. Nih, perhatikan. Dijual barang dagangan ke Tuan Indra 4 juta. Nah, terus ada syarat. Nah, kalau udah ada syarat ini kita harus teliti ya. Di sini ada nggak dia retur? Kita lihat tanggal 19 ada nih Tuan Indra. Dia mengembalikan barang yang kita jual sama dia karena rusak sebesar 500. Berarti kita kurangi dulu 4 juta, kita kurangkan 500, maka menjadi 3 juta. Nah, 3.500.000. Oke. Nah, dari situ kita akan kalikan dengan persentasenya. Dapat enggak 2% dari tanggal 18 ya. Kita ingat. Yuk saya kembalikan ke slide yang tadi. Slide yang tadi dia tanggal 18 bulan 10 dan bayarnya tanggal 27. Kita hitung ya 10 hari enggak? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Wah, masih 9 hari. Berarti masih dapat 2%. Kita kalikan nilainya 3.500.000, tidak lagi 4 juta karena ada retur penjualan. Maka dari 3.500.000 kali 2% dapatlah 70.000. Nyambung nggak? Wow, kayaknya setelah kita bahas soal-soal tadi kayak nggak sulit nih, tapi harus teliti. Ya, benar. Memang belajar akuntansi ada sikap-sikap yang tanpa sadar kita akan diperoleh dari pelajaran akuntansi ini. Apa sih? Pertama, kita harus jujur dalam penulisan angka-angka. Dan kedua, teliti, serta dan sabar. Karena kalau sudah tidak klop, kita udah pusing nih. Nah, untuk itu kita harus teliti. Oke, kita lanjut lagi. Transaksi nomor 13, pembayaran biaya angkut. Di perusahaan dagang ada akun yang memang tidak ada di perusahaan jasa, yaitu salah satunya adalah biaya angkut pembelian. Nah, di sini contoh soal nih, dibayar beban angkut pembelian tanggal 5 tadi di awal ya. Itu sebesar 200.000. Maka jurnal umumnya beban angkut didebit sebesar 200 dan kasnya dikredit sebesar 200. Dan kalau ada pembelian, otomatis ada penjualan juga nih. Nah, yang nanggungnya ini nanti ada lagi dibaca. Boleh juga dibaca di buku atau nonton YouTube saya sebelumnya. Bagaimana biaya angkut itu siapa yang menanggung, perusahaan pembeli atau perusahaan penjualnya. Nah, contoh soal tanggal 4 dibayar biaya angkut penjualan pada tanggal 4 transaksi kita sebelumnya nih sebesar Rp100.000. Maka jurnal umumnya adalah beban angkut penjualan di posisi debit. Ingat, beban-beban itu pasti di posisi debit. Kalau kita bayar, posisinya kas, kita keluar maka dikredit. Wow, mudah ya? Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kalian pantengin lagi untuk membedakan nanti metode yang satunya lagi, yaitu metode perpektual. Saya simpulkan bahwa metode fisik atau metode periodik adalah metode yang biasa digunakan oleh perusahaan yang harga jual barangnya itu relatif rendah atau murah dan sering terjadi penjualan atau transaksi. Jadi kalau barang itu sering keluar, transaksi yang jual belinya, lebih baik perusahaan menggunakan metode periodik atau fisik. Nah, kalau begitu, yang harus kamu ingat,
akun apa yang akan kita gunakan adalah akun pembelian dan akun penjualan. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai jurnal umum menggunakan metode fisik atau metode periodik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus karena metode berikutnya perpektual atau metode terus-menerus lebih seru lagi. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.